Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, kenalin nama aku Nevia Nisabira. Aku biasa dipanggil Nevia sama teman-teman kampus aku. NIM aku itu 230304865. Aku dari kelas MP1D. Aku angkatan 2023. Nah, kalau ditanya soal jurusan aku itu manajemen pemasaran industri elektronika. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang hal yang menurut aku ini penting banget kalau mau menjadi fotografer yang ibaratnya itu adalah langkah awal sebelum kalian menjadi seorang fotografer yang oke. Karena menurut aku ini tuh adalah dasar-dasar yang penting atau perlu kalian ketahui sebelum menjadi seorang fotografer. Karena yang akan kita bahas kali ini itu tentang lupa. Oke, kita ini akan belajar tentang pengaturan cahaya ke kamera kalian. Aku bakal bahas tentang segitiga exposure atau yang nama kerennya itu the exposure triangle. Kalian pasti nanya kayak, apa sih segitiga exposure itu? Apa sih the exposure triangle itu? Makanya aku mau bahas biar kalian tuh tahu. Simak ya. Oke, di sini aku akan bahas secara mendasar fungsi dari ketiga elemen di dalam segitiga exposure atau the exposure triangle, yaitu aperture atau diafragma, shutter speed, dan juga ISO. Aku akan bahas bagaimana fungsinya dari ketiga elemen ini, bagaimana cara penggunaannya, dan juga apa hubungan koneksi dari ketiga elemen ini. Oke, segitiga exposure ini terdiri dari 3 elemen penting yang dimana fungsinya itu untuk mengatur masuknya cahaya ke sensor kamera kalian untuk melakukan perekaman sebuah gambar. Nah, ketiga elemen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan. Oke, yang pertama itu yang akan kita bahas ini adalah aperture atau diafragma. Jadi aperture atau diafragma ini berfungsi sebagai jendela pada lensa untuk mengendalikan sedikit atau banyaknya cahaya yang melewati lensa. Semakin tinggi diafragma akan menghasilkan foto yang semakin jelas, dan juga sebaliknya. Semakin rendah diafragma akan menghasilkan foto yang bokeh, di mana objek dan background itu menjadi terpisah. Nah, diafragma ini diberi satuan kode F. Jadi, kalau misalnya kalian itu beli lensa, pasti nanti ada satuan kode misalnya kayak F1, F11, F4 atau dan lain sebagainya. Nah, F di sini itu menandakan besar bukaan pada lensa. Nah, perlu diingat juga kalau misalnya semakin kecil angkanya, maka akan semakin besar bukaan pada lensa. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil bukaan pada lensa. Oke, di sini aku bakal kasih lihat perbedaan hasil gambar dari diafragma yang berbeda. Oke, ini adalah contoh foto dengan diafragma yang rendah. Hasilnya yaitu foto bokeh di mana objek dengan backgroundnya itu menjadi terpisah. Sedangkan ini adalah contoh foto dengan diafragma yang tinggi, maka akan menghasilkan foto yang semakin jelas. Oke, yang kedua, aku mau bahas tentang elemen yang selanjutnya, yaitu kecepatan rana atau shutter speed. Oke, shutter speed di sini berfungsi untuk mengendalikan lama cahaya mengenai film. Cara kerja rana ini sebagai jendela, jadi rana itu berada di depan bidang film dan selalu tertutup jika shutter release-nya tidak ditekan untuk melindungi film dari cahaya. Saat shutter release-nya itu ditekan, maka rana akan membuka lalu menutup kembali sehingga cahaya dapat masuk dan menyinari film. Kalau di kamera DSLR, di dalamnya itu ada kayak jendela yang fungsinya itu sebagai pembuka dan tutup. Nah, apabila shutternya itu cepat atau buka tutupnya cepat, maka cahaya yang masuk itu akan semakin sedikit. Begitu sebaliknya, apabila shutternya atau
pembuka tutupnya itu lambat, maka cahaya yang masuk itu akan semakin banyak ke sensor kamera kalian. Shutter speed ini diukur dengan satuan S atau second dan dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 100/125, dan lain sebagainya. Artinya, apabila semakin tinggi shutter speed seperti 1/500 dan 1/250, maka akan semakin cepat jendela membuka lalu menutup kembali dan hasil gambarnya itu akan semakin tajam. Ini adalah contoh apabila mengambil foto air terjun dengan nilai shutter speed tinggi yaitu 1/125 second, maka air terjun yang didapatkan akan seperti beku karena jendela sensor hanya membuka selama 0,125 detik untuk menangkap gambar objek bergerak pada foto. Ini adalah contoh foto mengambil dengan nilai shutter speed rendah, yaitu mengambil foto air terjun, dan efek yang ditimbulkan oleh gambar adalah foto blur akibat kamera yang menangkap foto itu membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan shutter speed rendah, sangat amat disarankan untuk menggunakan tripod. Kenapa? Karena supaya hasil kameranya itu tidak goyang dan blur. Nah, di sini kalian udah mulai paham kedua fungsi dari dua elemen dalam segitiga exposure, yaitu aperture atau diafragma dan juga shutter speed. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang elemen ketiga, yaitu ISO. ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Apabila nilai ISO semakin rendah, maka akan menghasilkan gambar yang semakin gelap. Begitu sebaliknya, apabila nilai ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang semakin terang. Namun, kalau ISO-nya itu semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise-nya. Noise itu adalah bintik hitam dalam gambar. Nah, kalau misalnya semakin rendah nilai ISO, maka akan menghasilkan gambar yang jernih dan tidak ada noise-nya. Sehingga apabila kalian itu mengambil gambar, diusahakan untuk mencari cahaya baik buatan atau alami kayak cahaya matahari, tapi tetap mengusahakan untuk menggunakan ISO-nya itu yang rendah. Supaya apa? Biar nanti hasil gambarnya itu tidak ada noise sama sekali. Umumnya, ukuran ISO yaitu ISO 100, ISO 200, ISO 400, dan ISO 800 itu kelipatan itu tergantung dengan spesifikasi kamera. Makin banyak cahaya yang tersedia, maka ISO itu perlu diturunkan. Sedangkan makin minim cahaya atau dalam kondisi gelap, ISO itu perlu dinaikkan. Uniknya, dalam menaikkan ISO itu dapat mempengaruhi shutter speed menjadi lebih cepat tanpa merubah aperture atau diafragma. Oke, untuk exposure itu ada dua jenis, yaitu underexposure dan overexposure. Jadi untuk underexposure itu adalah keadaan foto di mana foto terlihat lebih gelap dari sebenarnya. Diambil dengan shutter speed lebih cepat dari yang ditetapkan. Underexposure itu disebabkan kondisi cahaya yang masuk ke dalam sensor cenderung kurang dari instruksi. Salah satu penyebabnya itu adalah kesalahan dalam mengatur salah satu elemen segitiga exposure, entah dari shutter speed-nya, atau aperture-nya, atau dari ISO-nya. Nah, untuk keadaan correct exposure itu adalah volume cahaya yang diambil sudah tepat merujuk pada instruksi yang tidak kurang dan tidak lebih, dan menghasilkan tingkat kecerahan foto sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan untuk overexposure itu adalah keadaan foto di mana foto terlalu terang dari sebenarnya, diambil dengan exposure lebih lama dari yang ditetapkan, dan exposure ini terjadi akibat kamera mengekspos terlalu banyak cahaya yang melebihi instruksi, dan penyebabnya juga adalah kesalahan dalam mengatur salah satu elemen segitiga exposure. Entah dari ISO-nya, aperture-nya, atau shutter speed-nya.